Halo semua, selamat datang di Kopaja Podcast. Di Kopaja Podcast ini kita terdiri dari 3 orang ya untuk awal perkenalan. Yang pertama ada gue yaitu Pascal, yang kedua di sebelah kanan gue ada Fahmi, dan di sebelah kiri gue ada Fatur. Singkat cerita, kenapa kita menamakan sebagai Kopaja Podcast? Simple, karena memang kita sering ngopi di salah satu kafe daerah Pasir Jati, yang memang namanya juga Kopi Pasir Jati. Ya. Kita singkat jadi Kopaja, seperti itu. Ya, kami bertiga di sini itu akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang hal-hal horor dan hal-hal mistis yang ada di kalangan masyarakat pada umumnya. Iya. Oke. Ngobrolin tentang horor nih, mau minta pandangan umum nih secara singkat aja dari Pascal sama Fatur, gimana sih soal horor di mata kalian tuh gimana gitu loh? Kalau menurut gua ya, kalau misalnya gua sih bicara soal percaya atau nggak percaya, kalau gua pribadi sih percaya karena memang hal-hal seperti ini tuh sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin Fahmi ngerasain, Fatur juga ngerasain, gua juga ngerasain. Karena memang hal-hal horor seperti ini tuh gimana ya, sering terjadi setiap hari. Bahkan mungkin sekarang kita take podcast pun ada orang yang mengalami kejadian horor gitu kan. Ya benar yang dikatain Pascal itu, emang dimanapun kapanpun itu pasti ada kejadian-kejadian horor. Cuman awalnya kalau gua pribadi itu gua nggak percaya dengan hal-hal horor, apalagi mistis yang kayak gitu. Gua pribadi nggak percaya. Oh, nggak percaya ya? Iya. Oke. Sampai at the moment gua ada bisa ngelihat lagi ya, karena suatu hal yang nggak distract, jadi bisa ngelihat gitu. Dan karena terlalu sering ngelihat jadi kayak terbiasa, dan di situ gue percaya kalau selain di dunia kita ada dunia seberang juga. Nah tapi bro, tadi kan lu bilang bahwa lu sempat ke distrik untuk akhirnya bisa ngelihat lagi ya. Maksudnya ngelihat lagi tuh berarti sebelumnya tuh lu pernah ngerasain juga ngelihat atau gimana? Waktu kecil tuh kalau testimoni dari keluarga gue ya, gue tuh kata mereka bisa ngelihat gitu, dan ya nggak bisa dijaga juga omongannya gitu. Cuman ketika meranjak remaja gitu, SMP, SMA, gue beneran gak bisa ngelihat, dan di momen itu gue beneran jadi orang yang bener-bener penakut akan hal-hal seperti ini gitu. Oke. Berarti sekarang udah di tahap bisa, dan memang Fatur ini bisa disebut punya kelebihan itu ya? Disebut bisa sih bisa, cuma ya nggak tahu orang mungkin nyebutnya sixth sense gitu ya. Cuman kalau gua pribadi itu belum di tahap bisa kayak ngendaliin bener-bener kayak pengen lihat kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah mikirnya kayak oh gua apes gitu. Kayak gitu. Nah, ngomongin sixth sense ya, sebenarnya kan ada banyak contoh ya soal sixth sense. Kayak ada orang yang kayak Fatur bisa ngelihat, ada juga yang bahkan bisa komunikasi, ada yang cuma bisa merasakan, bahkan mungkin ada yang bisa ngelihat pandangan ke depan dan ke belakang. Sebenarnya sixth sense ini juga agak unik gitu ya, karena memang ada berbagai macam jenisnya, dan memang kita sendiri juga masih belum tahu tuh sebetulnya kayak kenapa sih bisa ada seperti itu gitu, iya kan? Iya betul. Oke, siap. Nah, buat teman-teman juga ini bakal jadi sesuatu yang menarik, karena untuk cerita pertama yang bakal kita upload di Kopaja Podcast itu berangkat dari cerita pengalaman pribadi dari Fatur sama juga dengan Pascal gitu loh. Nah, untuk gue sendiri pun ketika denger highlightnya nih dari cerita mereka, ini beneran beda banget sih, karena bukan sekedar ngeliat atau bukan sekedar ngerasain, tapi memang ini adalah cerita horor yang ternyata turun-temurun ya. Iya, betul sekali. Turun-temurun dari udah jauh banget ya mungkin ya untuk tingkatannya ke atas. 3-4 generasi dari kita. Kalau sempat gua sama Pascal tuh sempat ngeriset gitu. Itu kalau kita riset dari pengalaman kejadian kita alami itu berkisar 3-4 generasi ke atas kita. 3-4 ke atas gitu ya. Iya. Oh, oke. Nah, tentu itu menjadi hal yang menarik ya, karena untuk dari udah lama banget tapi untuk sampai detik ini masih ya? Masih. Oh, masih terjadi. Nah, cuman kita nggak akan spill terlalu banyak ya, karena kita bakal ceritain fullnya tuh di next part. Nah, buat temen-temen yang nantinya mau buat sumbangin cerita perihal pengalaman pribadi atau dari keluarga, dari temennya, atau mungkin dari kerabat-kerabatnya yang punya tapi malu nih buat kita undang di sini, bisa diwakilin mungkin sama teman-teman kayak gitu. Nah, selain di YouTube juga nih bapak-bapak, kita ada di mana juga sih? Ada di Spotify. Di Spotify juga. Selain itu
sosial media bisa dicek di mana? Di sosial media kita ada Instagram ya, Instagramnya ada @kepaja.podcast. Itu nanti teman-teman bisa follow, bisa DM juga kalau misalnya teman-teman punya cerita dan teman-teman pengen kita yang bacain ceritanya, nah teman-teman bisa langsung DM aja di situ. Bisa kirim format ceritanya secara chat atau misalnya teman-teman butuh email nanti kita kasih emailnya juga gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi memang kita juga terbuka banget nih buat teman-teman nyumbangin cerita atau misalkan punya narasumber yang emang cerita horornya tuh greget banget atau memang ngeri banget gitu loh, itu bisa banget. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Pascal gimana nih? Mungkin kalau misal untuk sekarang episodenya cukup sampai sini dulu kali ya. Biar teman-teman penasaran, biar teman-teman ngerasa wah apa nih yang mau disampaikan gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang pengen dengerin itu bisa di Spotify, buat teman-teman yang pengen nonton videonya bisa langsung ke YouTube. Nah untuk teman-teman yang pengen ngirimin ceritanya bisa langsung DM ke IG, jangan lupa di follow dulu @kopaja.podcast. Mungkin itu aja ya dari kita sekarang. Ya, biar kepo lah sisanya. Iya. Yang pasti teman-teman jangan lupa cerita kita patut untuk ditunggu-tunggu karena memang ceritanya menarik gitu ya. Menarik dan harus ditonton sampai akhir ya. Iya. Gitu. Nah mungkin sekian dulu dari kita sekarang. Gua, Fahmi dan juga Fatur pamit. Terima kasih. Selamat malam.